adalah tentara dalam gelap yang menuntun setiap langkah menuju masa depan. Guru bukan hanya seorang pengajar, namun penginspirasi bagi murid untuk berani bermimpi. Hari ini saya akan berbagi pengalaman dengan seorang guru yang mungkin profesi beliau sering dianggap mudah, apalagi untuk guru PAUD yang kebanyakan dari mereka menganggap guru PAUD hanya sekedar menyanyi, menari, dan bermain. Nah, narasumber kita hari ini ada Ibu Sri Wahyuni Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi panggil aja Ibu Ayun ya, biar lebih mudah, gak terlalu panjang. Oke, Ibu Ayun. Oh iya, teman-teman, Ibu Ayun ini selain berprofesi sebagai seorang guru, beliau juga mama saya loh. Nah, oke Bu Ayun, boleh nggak saya di sini manggil mama aja biar nggak terlalu kaku nanti? Nggak apa-apa, silakan aja. Emang mamanya kok. Oke, Mama, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, itu kelebihannya kalau ngomong sama guru PAUD, pasti selalu semangat, ceria, yang pastinya heboh. Harus selalu heboh nih berarti nanti? Harus pasti dong. Oke. Oh iya nih Kak, Mama, kenapa sih dari sekian banyak profesi, kenapa Mama harus milih menjadi seorang guru? Apalagi seorang guru TK yang pastinya nggak mudah banget di sana ini. Apa ya? Sebenarnya nggak ada alasan yang spesifik banget, atau mungkin cita-cita dari dulu nggak ada cita-cita menjadi seorang pendidik, karena kebetulan yang mempunyai yayasan sekolah di sini Al-Jihad itu adalah mertua saya. Jadi waktu saya pindah ke Malang, hanya sama rekan-rekan guru yang lain, ayolah ngewangi, bantu-bantu. Soalnya kan dari segi pendidikan, kalau masalah teknologi ya alhamdulillah masih agak nyampur gitu. Tapi kalau riwayat pendidikannya sendiri ke seorang guru PAUD itu memang Nggak ada sama sekali. nggak ada. Boleh diceritakan jejak pendidikannya seperti apa, Ma? Aku dulu itu cita-citanya itu memang ingin jadi perawat. Nggak pernah kepikiran, aku pengen jadi guru, nggak pernah. Sama sekali? Sama sekali. Bahkan dulu saya iseng-iseng sempat daftar. Kan saya aku dulu kan sukanya itu pelajaran fisika. Oh, fisika? Fisika, jadi nilai akhir Mama itu dulu fisika hampir sempurna, 90 berapa gitu. Nah iseng-iseng lah itu daftar, hanya perlu bekal rapot sama NEM ke Universitas Kanjuruhan, ambil pendidikan fisika. Nah karena memang pada dasarnya bukan dari hati pengen jadi seorang pendidik, sebenarnya waktu itu lolos beasiswa pendidikan S1 fisika, tapi lepas gitu loh. Ya kan memang nggak ada minat di bidang itu. Apa waktu itu nggak ngerasa sayang gitu kan? Enggak, sama sekali nggak ada. Eman itu nggak ada. Soalnya kan di mindset saya tuh aku pengen jadi perawat. Soalnya dari SMA itu sudah tak planning ingin jadi perawat, ambil jurusan IPA. Nah waktu lulus SMA daftarlah itu perawat di Poltekkes Malang, ambil perawat sama bidan, tapi gagal. Terus lanjut lagi daftar ke Brawijaya, ambil jurusan sipil sama listrik, gagal juga. Agak jauh ya melencengnya habis dari perawat ke itulah ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa jauh dari teknik sipil ke teknik listrik. Padahal waktu itu apa itu teknik sipil? Nggak tahu. Pokoknya kayak jurusan ini bagus deh. Kayak benefit gitu aja. Terus yang ketiga daftar lagi ke Politeknik Negeri Malang. Ambil jurusan yang pilihan pertama itu teknik telekomunikasi, yang kedua manajemen informatika. Kalau mungkin jurusan Telkom itu masih nyantol lah, oh Telkom tentang telekomunikasi. Kenapa kok ambil jurusan informatika?
feeling saya waktu itu, oh kayaknya jurusan informatika ini mudah deh. Informatika kayak cuman informasi gitu di pikirannya mama. Ternyata yang diterima informatika, terus waktu ada di dalam kelas, apa itu informatika? Ternyata pelajarannya semuanya tentang software. Software itu perangkat lunak dalam komputer. Langsung apa itu? Sedangkan komputernya saja kan mama nggak tahu. Waktu ditanya, ayo siapa di sini yang belum bisa komputer sama sekali? Saya Bu, nggak bisa. Bener nggak bisa? Iya. Angkat tangan karena jujur ya, nggak bisa. Jadi yang satu kelas itu kan saya sama teman saya yang namanya Anas. Sekarang beliaunya jadi ketua HRD, ketua HRD Udang Garam. Nah, anak dua ini yang dengan PD-nya angkat tangan, kamu juga Mas nggak bisa? Iya, saya nggak bisa sama sekali. Ngetik, cuma ngetik pakai jari 11. Jari 11 itu gini, bukan jari 10, jari 11 itu. Nah, karena memang sudah masuk, kadung nyemplung di informatika, sudah bayar, sudah pendaftaran, lah kok dari Universitas Keperawatan Mojokerto ada panggilan dengan nama ini, diterima dengan jurusan perawat. Mikir lagi, aslinya sih cita-citaku, tapi wis kadung bayar. Ya udah, perawat akhirnya dilepas lagi, ambil yang informatika yang nggak tahu itu apa artinya. Ya ampun. Dan ada cerita menarik waktu kuliah tuh. Apa kata Jawanya dicing. Waktu pertama ujian ditanya sama dosennya. Di situ ada pertanyaan, siapa penemu WWW? World Wide Web. Kan biasanya kalau kita mau cari di Google kan www.google.com. Nah, siapa penemu www? Karena saya nggak tahu, tak tulis saja Ayun. Jadi sampai akhir kuliah diceng sama satu guru ini, salah satu dosen namanya Bu Rosi. Jadi mulai dari awal sampai akhir, setiap saya ada tugas membuat website, mesti selalu diulang dan diulang lagi. Gara-gara penemu WWW adalah Ayun itu. Dan sekarang ternyata disinilah saya jadi guru PAUD. Oh, jadi gitu, agak menarik ceritanya ya. Ya lumayan lah. Nah, karena kan Mama sudah jadi seorang guru. Kira-kira pengalaman apa aja sih yang Mama dapat selama ngajar menjadi seorang guru TK? Kalau awal-awal ngajar pastinya bingung ya. Dari basicnya Mama nggak ada seorang Guru. pengajar, tapi basicnya Mama adalah teknik, dimana pegangannya waktu kuliah solder sama bongkar komputer. Terus pengalaman kerjanya juga tidak ada di bidang pendidikan, tapi tetap berhubungan sama yang jurusan Mama tadi. Karena sebelum jadi guru Mama juga pernah kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi sama perusahaan rokok terbesar. Nah, pulang ke Malang, terus dibujuk sama temen, ayo Bu, ewangi ngajar di sini, eman lo, wong sekolahan dewe kok ya gak diewangi. Akhirnya ya mengajarlah waktu itu. Cuma saya waktu itu adik kamu yang cinta kan masih kecil. Ya. Nah, tuh tanya gini, ya wes aku tak bantu ngajar, cuman sekedar ngajar. Jangan dimasukkan ke data guru dulu. Oh. Karena waktu itu nggak mungkin kan rapat ke Malang, rapat kemana, sedangkan anak masih kecil. Oh ya nggak apa-apa tuh. Tapi lama kelamaan sudah terbiasa, alhamdulillah ya. Mengajar ya asik juga karena akan bermain, menari, menyanyi setiap hari. Harus full ceria setiap hari. Harus full ceria, full baterai, semuanya harus full. Walaupun keadaan di rumah tuh Harus, karena menghadapi anak kecil itu susah-susah gampang ya. Karena anak kecil itu nggak bisa diprediksi sekarang maunya apa, 5 menit lagi dia pasti berubah. Soalnya kan anak kecil cepat bosan. Kita nggak bisa cara mengajar anak kecil kayak mengajar anak SD, anak SMP, nggak bisa. Hanya
ini loh anak-anak gambarnya seperti ini, oh nggak bisa, pasti lari anaknya, bosan. Jadi bagaimana seorang guru PAUD itu mengemas pelajaran biar anak-anak tadi menarik, yaitu dengan apa? Dengan bermain, tapi bermainnya tadi itu bisa mendapatkan sesuatu. Oh, jadi sarana pembelajarannya itu melalui permainan. Permainan pastinya, permainan, gerakan sama lagu tadi. Harus kreatif ya kalau mau jadi guru Harus TK. mumet mikir, oh besok main apa lagi ya, besok main apa lagi, yang sekiranya anak nggak bosan. Nah, selama mama ngajar ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan buat mama selama ngajar di TK? Berkesan, kayaknya semuanya berkesan. Pernah diompoli sama muridnya ya juga pernah. Karena seorang guru PAUD ya bukan hanya sekedar mengajar, jadi babysitter ya, jadi polisi menjaga keamanan biar tidak rebutan juga iya, jadi seorang dokter juga iya. Karena apa, kalau anak kecil jatuh kecil, bu sakit, terus diobati, bu ngapal, akhirnya gantiin baju, gantiin apa, pokoknya full lengkap. Jadi kayak jadi orang tua kedua ya. Betul. Jadi sebenarnya profesi guru itu yang paling susah menurut Mama itu adalah guru PAUD. Karena guru PAUD itu bukan hanya sekedar mengajar. Guru PAUD itu intinya tugasnya adalah membentuk karakter dasar anak. Jadi sebenarnya tujuan anak sekolah di PAUD itu bukan biar bisa membaca menulis, tidak, bukan itu. Membaca menulis itu nanti waktu SD. Kalau PAUD-nya itu bagaimana menyiapkan anak biar nantinya anak ini siap menerima pelajaran. Itu jadi tugas utamanya guru PAUD adalah membentuk kepribadian anak, membentuk karakter anak, bagaimana anak itu bisa mandiri, bisa apa-apa, bisa bersama, kerjasama, saling tolong menolong, intinya kemandirian itu. Oh, jadi guru TK ini selain mengajar pembelajaran juga mengajarkan kepribadian ya. Itu memang tugas utamanya guru PAUD itu adalah membentuk karakter anak. Soalnya kan anak usia dini itu masih golden brain ya, golden age. Otaknya itu masih otak emas. Semua apa yang dilakukan pengajar itu pasti ditiru. Kan banyak anak sekarang ya nulis, misalnya nulis saya, antara cara ngajar guru sama ngajar orang tua udah beda. Pasti anak gini, enggak bu, enggak gini, kata ibu guru gini. Nah lebih manut ibu gurunya, soalnya guru PAUD itulah, dia membentuk karakter anak, menjadi inspirasi anak. Jadi bagaimana guru PAUD itu kita bisa berperilaku yang bisa dicontoh anak buat baik ke depannya. Nggak cuma mengajarkan menulis, calistung itu sebenarnya nanti kalau sudah usianya 7 tahun ke atas. Nah, selama mama jadi guru udah dapet prestasi apa aja nih? Oh ya dapet dong. Ya ampun, boleh dong disebutin. Memang kan riwayat pendidikannya nggak nyambung nih sama PAUD, Sama bidang pembelajaran. bidang pembelajaran PAUD, tapi kan memang secara apa ya, secara garis besar itu ternyata informatika itu sangat-sangat berguna. Apalagi di Di era semua bidang pendidikan itu sangat-sangat luas. Karena apa? Pendidikan sekarang itu kan berbasis teknologi semua, berbasis online semua, nggak harus cuma SMP, SD, PAUD pun semua laporan itu online, berbasis teknologi. Nah, disitulah keahlian. Disitulah kelebihan mama. Kelebihan mama meskipun secara apa sih itu RPP, apa itu LKMD, apa itu mama nggak ngerti. Yang ngerti apa? Bu, ini buatkan video seperti ini, bu, buatkan seperti ini. Nah, alhamdulillah bisa nyambung. Tapi kalau secara administrasi keguruan, ya maaf, tertinggal. Apalagi masalah kurikulum, ya mohon maaf sekali. Jadi
Waktu itu ada lomba membuat lembar kerja siswa. Nah, kan dari dulu memang mama selain pengen jadi perawat suka gambar kan. Dulu waktu kecil tuh banyak koleksi gambarnya mama. Nah, waktu itu ada lomba lembar kerja siswa untuk anak kelas A sama anak kelas B. Itu mama buat lembar kerja siswa itu gambarnya gambar tangan. Gambar sendiri sama tangan. Jadi misalkan mana perilaku yang baik, mana yang perilaku tidak baik. Misalkan ada anak bertengkar sama temannya, mama gambar tangan. Jadi ada pemandangan gambar anak sedang bertengkar, satunya anak menyapu halaman. Itu gambarnya sama gambar tangan. Jadi untuk 2 kelas mama semua yang buat. Dua-duanya alhamdulillah di tingkat kecamatan nyantol. Untuk yang lembar kerja siswa kelas A dapat nomor 1, yang kelas B dapat nomor 3. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa nyantol lah. Alhamdulillah sejak itu bisa lah angkat nama lembaga. Terus karena lembaga yang mama ajar sekarang ini kan memang lembaga yang paling muda di Kasimbol. Yang paling muda juga istilahnya masih agak tertinggal sama yang lainnya. Terus ada lagi lomba kan waktu itu COVID berapa tahun itu kan nggak mengajar secara tatap muka tapi daring. Adalah lomba membuat video pembelajaran. Buatlah mama video pembelajaran di rumah. Sebenarnya alatnya sederhana. Mama waktu itu membuat pembelajaran kognitif menggunakan alat dapur. Jadi menghitung menggunakan alat dapur. Jadi mama apa? Menyajikan sendok, entok, piring, semuanya mama tata. Dan alhamdulillah itu dapat nomor 3 di tingkat kecamatan juga. Meskipun nggak begitu nyambung lah, alhamdulillah dapat prestasi. Itu sudah baik ya. Pastinya. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan hari ini, kira-kira ada pesan nggak untuk dari mama, entah itu untuk bidang pendidikan saat ini ataupun untuk saya sendiri? Jika pesan mama untuk dalam bidang pendidikan ya, karena memang metode pendidikan saat ini atau yang kita sebut dalam kurikulum itu berubah-ubah terus. Setiap tahunnya terus. Bukan setiap tahun, Setiap periode. bukan setiap periode, nggak ada periodenya. Mungkin dari sananya pengen merubah, ya udah rubah aja. Jadi seorang guru itu serba repot, belum nyantol kurikulumnya ini sudah Ganti lagi. Nah itu jadi buat dunia pendidikan mungkin lebih diperbaiki lagi agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara guru swasta ataupun guru yang negeri. Karena saat ini memang semuanya harus linear S1, sedangkan pada kenyataannya di dunia nyatanya ini mama kan nggak ada sarjana ya, bukan sarjana, tapi alhamdulillah bisa mengemban tugas di dalamnya itu. Sedangkan pemerintah hanya memandang dari segi ijazah. Yang mau diapresiasi pemerintah itu hanya yang berijazah saja. Sedangkan yang berijazah S1 belum tentu dia bisa Mampu untuk mengajar. bukan mampu untuk mengajar, tapi mampu menjalankan apa yang terjadi di dunia pendidikan sekarang. Misalkan di dunia teknologi, semuanya serba online. Belum tentu yang S1 tadi mampu. Nah, sedangkan yang tidak S1, meskipun dia pendidikannya bukan sarjana, tapi dia mampu. Tapi karena birokrasinya seperti itu, akhirnya apa? Apresiasinya kurang ke yang belum sarjana ini. Jadi mau nggak mau, sekarang mama sekolah lagi biar diakui lah sama. Mencoba menjadi sarjana. Nah, mengajar sarjana, mudah-mudahan lancar. Amin. Dan untuk anak-anak mama, jangan tiru mama ya. Artinya ambil jurusan koyo iki gampang, koyo iki benefit deh.
jurusan. Jangan seperti itu. Jadi mulai dari sekarang, aku bakatnya apa, aku pengennya apa, dipersiapkan. Kita memang wajib merencanakan semua itu, untuk hasil akhirnya ya pasrahkan saja. Yang penting kita sudah berusaha dan tanggung jawab sama pilihan kita. Oh Ma, aku pengennya jurusan bahasa karena saya suka nulis, saya suka buat novel. Ya udah, enggak apa-apa. Mama nggak akan pernah melarang anak-anak mama harus ambil jurusan ini, ambil jurusan ini. Enggak. Yang penting kamu ambil jurusan itu, mau sekolah dimanapun, tapi harus tanggung jawab sama pilihan. Itu aja. Oh ya ampun. Makasih ya Ma untuk waktunya hari ini. Sekian dari saya. Katai. Wah, ternyata nggak mudah ya Ma jadi guru PAUD. Jadi guru PAUD itu nggak cuma mengajar bernyanyi, bermain, bercerita, tapi juga membentuk dasar karakter anak untuk siap menerima pembelajaran di jenjang selanjutnya. Dan juga membentuk karakter anak yang lebih mandiri, disiplin, dan berani untuk bersosialisasi. Nah, terima kasih ya Ma untuk waktunya hari ini. Semoga Mama kedepannya harapannya bisa terkabul. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Satu lagi, kuliahnya cepat lulus. Amin. Amin. Semoga dipermudahkan nanti lulusan. Amin. Kalau dapat dosen yang enak diajak. Amin. Guru yang hebat bukan tentang hanya mengajar, namun juga tentang menanamkan sebuah keteladanan. Teruslah menjadi cahaya walaupun lelah kadang tak terlihat. Sabar adalah kekuatan utama seorang guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.